Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas mengenai identitas nasional, yaitu bendera merah putih. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa aspek yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada aspek sejarah dan makna, yang kedua ada aspek hukum serta tata cara, yang ketiga ada aspek simbol serta identitas, dan yang terakhir ada aspek pendidikan serta pengamalan. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Tiana Girar Pratiwi. Perkenalkan, saya Beatrix Anna Siotang, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Bimantara, absen 21 dari kelas 11-8. Perkenalkan, nama saya Taliana Madani Alisyabana dari kelas 11-8, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Farel Raditya Cahyadi, nomor absen saya 10. Perkenalkan, nama saya Nizma Nela Putri dari kelas 11-8, nomor absen 25. Sejarah pembuatan bendera merah putih dimulai dari penggunaan warna merah dan putih yang digunakan oleh beberapa kerajaan di Nusantara. Contoh kerajaannya yaitu Kerajaan Majapahit. Lalu, penggunaan warna merah dan putih ini digunakan sebagai simbol nasionalis perlawanan dari penjajahan Belanda yang digunakan dalam beberapa perang. Contoh perangnya yaitu Perang Diponegoro. Namun, penggunaan warna merah dan putih ini sempat dilarang oleh Belanda karena menganggap bahwa Indonesia telah menyatakan kemerdekaan. Padahal pada masa itu, Belanda masih menguasai wilayah Indonesia. Lalu, setelah selesai dari penjajahan Belanda, tibalah Jepang menjajah Indonesia. Pada saat itu, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan bukti pembentukan BPUPKI, yang dimana di dalamnya terdapat rapat yang membahas tentang penggunaan bendera merah putih dan lagu kebangsaan. Setelah itu diputuskan bahwa Indonesia diperbolehkan menggunakan bendera merah putih dan lagu kebangsaan. Orang yang menjahit bendera merah putih yaitu Fatmawati yang baru kembali ke Jakarta dari pengasingan di Bengkulu. Lalu, Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia saat itu memerintah Chairul Basri untuk membawa kain dari gudang pintu air ke rumah Laksamana Maeda, yang dimana Fatmawati akan menjahitnya. Lalu setelah Fatmawati menjahitnya dan menjadi bendera, lalu bendera tersebut dikibarkan di acara proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri membawa bendera merah putih itu ke Yogyakarta karena pada saat itu Jakarta sedang tidak aman. Namun pada tahun 1948, Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda lagi. Soekarno yang mendengar hal itu pun ingin menyelamatkan bendera merah putih dengan cara memerintah ajudan terpercayanya yaitu Husein Mutahar untuk membawa bendera tersebut. Dengan alasan keamanan, Husein membelah bendera tersebut menjadi dua bagian yaitu bendera warna merah dan bendera warna putih, lalu meletakkannya ke dalam dua tas yang berbeda. Pada tahun 1949, pada masa Soekarno sedang pengasingan di Bangka Belitung, ia meminta bendera tersebut dari Husein dan mencetak kembali. Setelah pengasingan di Bangka Belitung selesai, Soekarno kembali ke Yogyakarta dan mengibarkan bendera merah putih itu di Gedung Agung pada tanggal 17 Agustus 1949. Pada 1958 ditetapkanlah bahwa bendera tersebut menjadi bendera pusaka yang akan dikibarkan setiap 17 Agustus atau hari kemerdekaan di Istana Merdeka sampai saat ini. Namun, bendera merah putih yang kita gunakan adalah bendera merah putih duplikat dari tahun 1958, bukan bendera asli. Karena bendera asli pada tahun 1958 itu sudah mulai rusak dan warnanya pudar. Lalu selanjutnya, makna warna merah dan putih pada bendera Indonesia. Warna merah dan putih pada bendera merah putih memiliki makna filosofis yang mendalam. Warna merah mengartikan keberanian dan semangat perjuangan rakyat, sedangkan warna putih melambangkan kesucian dan niat luhur rakyat Indonesia. Setelah itu, peran bendera Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu sebagai simbol semangat perjuangan dan persatuan dalam melawan penjajahan, mengenang jasa para pahlawan, dan rasa cinta tanah air, serta memperingati Hari Besar Nasional.
Oke, jadi di sini aku akan membahas mengenai aspek hukum dari bendera negara Indonesia, yaitu sang merah putih. Jadi, aspek hukumnya itu yang pertama ada pasal 35 Undang-Undang tahun 1945. Pasal ini tuh menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih sebagai simbol identitas dan juga kedaulatan negara. Dan yang kedua itu ada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Nah, undang-undang ini tuh sebenarnya ngebahas beberapa hal. Yang pertama itu ada bendera merah putih, yang kedua itu ada bahasa Indonesia, yang ketiga ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila, dan yang terakhir itu ada lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Namun karena kelompok kami hanya berfokus pada bendera merah putih, maka aku akan menjelaskan mengenai bendera merah putih. Jadi pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 ini membahas mengenai bendera merah putih. Nah, yang dibahas itu adalah tata cara penggunaan, larangan, serta cara kita menghormati bendera merah putih. Nah, hal tersebut akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Muhammad Prayoga Bimantara. Selanjutnya ada ketentuan dan etika terhadap bendera. Nah, bisa dilihat yang pertama itu adalah ketentuan pengibaran dan penurunan bendera. Poin pertama itu ada bendera dikibarkan mulai dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Nah, jadi bendera Indonesia itu dikibarkan mulai dari pukul 6 pagi dan diturunkan saat matahari terbenam, atau bisa saja jam 6 sore. Nah, untuk tata cara pengibaran dan penurunan bendera merah putih ini harus dilakukan oleh minimal 3 orang. Dan itu ada tata caranya, nggak boleh satu orang menaikkan benderanya sendiri, itu tidak boleh. Nah, lalu poin kedua itu adalah bendera wajib dikibarkan saat hari kemerdekaan Indonesia dan hari-hari besar lainnya. Nah, jadi bendera merah putih ini wajib dikibarkan saat hari kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus. Nah, yang bertugas untuk mengibarkan bendera di Istana Kepresidenan itu biasanya adalah pasukan pengibar bendera pusaka atau yang bisa disebut paskibraka. Nah, bendera yang dikibarkan pada Istana Negara itu bukan bendera seperti yang dikibarkan di sekolah, melainkan itu adalah bendera pusaka yang sudah duplikat bendera pusaka yang khusus untuk dikibarkan di Istana Kemerdekaan. Nah, selain dikibarkan pada hari kemerdekaan Indonesia, bendera ini juga harus dikibarkan saat hari-hari besar lainnya seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, dan lain-lain lah. Nah, lalu yang ketiga, dapat dikibarkan saat upacara maupun saat tidak upacara. Nah, ini seperti contohnya itu saat hari Senin kan kita ada upacara bendera. Nah, itu kita mengibarkan bendera saat upacara kan. Nah, tetapi pas hari Selasa, Rabu atau Kamisnya itu kan gak ada upacara bendera. Nah, itu tetap boleh untuk mengibarkan bendera merah putih asalkan tadi minimal 3 orang. Dan tata cara yang digunakan itu benar sesuai dengan etika terhadap bendera. Nah, lalu yang kedua itu adalah etika saat pengibaran dan penurunan bendera. Nah, jadi yang poin yang pertama itu adalah bendera dikibarkan dan diturunkan dengan perlahan dan hikmat. Nah, jadi saat petugas yang mengibarkan bendera itu dia harus hikmat dalam mengibarkan benderanya. Saat mengibarkan bendera itu juga biasanya kan diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Nah, itu tempo kerekan benderanya itu harus sesuai dengan lagu Indonesia Raya tersebut, dan harus hikmat lah pokoknya, jadi nggak boleh buru-buru. Lalu poin yang kedua itu ada sikap sempurna dan mengambil posisi hormat kepada bendera. Nah, ini adalah sikap dan etika terhadap pengibaran dan penurunan bendera oleh peserta upacara. Nah, jadi saat ada pengibaran bendera atau penurunan bendera, para peserta upacara itu harus berdiri dengan sikap sempurna dan hormat terhadap bendera. Nah, hormatnya itu nggak harus dengan naruh tangan di alis ini. Hormat itu juga bisa dengan cara menaruh tangan di paha, tapi dengan posisi badan tetap berdiri tegak. Lalu poin ketiga ada menjaga keheningan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Nah, jadi saat upacara itu para peserta
Pokoknya semua kontinen yang ada di saat upacara itu harus menjaga keheningan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya jika lagu Indonesia Raya diputar. Lalu selanjutnya ada larangan perilaku terhadap bendera negara Indonesia. Nah, ini adalah hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan terhadap bendera negara Indonesia. Poin yang pertama ada dilarang merusak, merobek, dan menginjak bendera negara. Nah, kenapa nggak boleh ya? Karena ini kan identitas negara. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu, otomatis kita sudah mencemarkan negara kita sendiri gitu. Tidak menghargai negara kita. Lalu poin yang kedua ada dilarang mengibarkan bendera negara Indonesia yang sudah kusam, rusak, atau robek. Nah, jadi bendera yang sudah tidak layak untuk digunakan itu nggak boleh untuk dikibarkan. Lalu selanjutnya ada dilarang mencoret, menaruh lambang lain, atau memberi sebuah tanda pada bendera negara. Jadi kita nggak boleh kayak menggambar sesuatu di bendera negara Indonesia layak kayak misalnya kita kasih tanda gitu, kasih tanda pulpen warna hitam, itu nggak boleh. Karena kalau mau kasih tanda ya dengan cara lain asal tidak merusak bendera itu. Jadi saya akan mempresentasikan tentang simbol dan contoh-contoh simbol. Simbol sendiri adalah objek atau tanda yang digunakan untuk mewakili suatu ide atau konsep. Simbol biasanya memiliki makna yang terdalam yang bisa dipahami oleh individu maupun kelompok. Nah, contoh-contoh simbol itu yang saya sebutkan ada 3. 1, bendera. 2, merpati. 3, logo. Yang pertama, bendera. Bendera merupakan identitas negara. Mengapa demikian? Bendera adalah simbol nasional yang mewakili identitas negara. Pola dan warna pada bendera memiliki makna yang mendalam serta sejarah dan kebanggaan pada negara tersebut. Contoh nih, pada negara Indonesia, merah putih itu ada maknanya. Merah sebagai keberanian dan putih sebagai kesucian. Nah, yang kedua ada merpati. Merpati dilambangkan dengan perdamaian. Merpati sering digunakan sebagai simbol perdamaian karena sifatnya yang tenang dan damai. Merpati sendiri dalam sejarah, merpati membawa pesan yang damai seperti dalam perjanjian-perjanjian internasional. Yang ketiga ada logo. Logo merupakan citra merek. Kenapa citra merek? Karena logo adalah simbol visual yang mewakili identitas suatu merek atau perusahaan. Logo tersebut menggambarkan karakter atau nilai perusahaan yang mempermudah pengalaman atau oleh publik. Misalnya, kalau pada logo Apple itu kan dia memiliki logo yang sederhana tetapi kuat. Kenapa itu? Karena dia mencerminkan inovasi dan kemewahan teknologi. Oke, di sini aku ingin menjelaskan tentang identitas. Nah, identitas sendiri itu tuh artinya cara seseorang atau kelompok yang ingin menunjukkan dirinya sendiri gitu. Nah, banyak banget nih identitas yang bisa kita tunjukin. Tuh kayak bentuknya seperti pakaian adat, habis itu simbol agama, habis itu ada bahasa, terus habis itu ada identitas nasional dan lain-lain. Nah, di sini aku ngebahas bahasa. Nah, bahasa itu tuh sebagai identitas kita yang istilahnya kita tuh bisa mewakili suatu suku gitu. Misalnya nih contohnya kita pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, itu kan menunjukkan bahwa kita dari suku Jawa, dari suku Sunda. Nah, habis itu ada pakaian adat. Nah, pakaian adat ini maksudnya sebagai warisan dari nenek moyang kita. Nah, contohnya tuh seperti ya kebaya, batik, terus habis itu atau ulos ya kan. Nah, kebanyakan tuh kalau misalnya pakaian adat tuh dipakai saat ada yang namanya pernikahan. Ya, istilah pernikahan adat gitu ya. Kalau misalnya kita lihat tuh pernikahan
adat Jawa, adat Bali, adat Batak gitu. Terus habis itu ada simbol agama. Nah, simbol agama ini sebagai identitas kita kalau misalnya kita tuh memiliki keyakinan masing-masing gitu. Contohnya yang seperti salib ya pasti kan dipakainya oleh umat Kristen atau Katolik ya. Selanjutnya yaitu ada aspek pendidikan dan pengamalannya. 1. Pendidikan karakter dan nilai-nilai yang terkait dalam bendera Indonesia. Bendera Indonesia merah putih bukan hanya sekedar sebagai simbol negara, tapi juga terdapat nilai-nilai luhur yang dapat membentuk karakter bangsa. Pendidikan karakter melalui bendera Indonesia dapat menanamkan rasa cinta tanah air, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Contoh pengamalannya yaitu 1. Mengikuti kegiatan upacara bendera Indonesia pada hari Senin. Yang kedua, mengikuti pembelajaran PPKN tentang sejarah dan makna bendera Indonesia. Yang ketiga, mengikuti eskul paskibra. Yang kedua, pengamalan nilai-nilai yang terkait dalam bendera Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari dapat membangkitkan semangat keberanian, persatuan, dan kesatuan. Untuk mewujudkan hal positif tersebut dapat dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Contoh pengamalannya itu 1. Menjaga kebersihan di lingkungan. Yang kedua, menolong teman pada saat belajar, menerapkan sikap cinta tanah air. Yang ketiga itu berpartisipasi dalam mengikuti lomba 17 Agustus. Yang ketiga, peran generasi muda untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai yang terkait dalam bendera Indonesia. Generasi muda sangat bertanggung jawab untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai yang terkait dalam bendera Indonesia. Dengan memahami makna dan sejarahnya dapat membangkitkan nasionalisme di era modern ini. 3 contoh peran aktif. Yang pertama, membagikan konten positif tentang bendera Indonesia di media sosial. Yang kedua, mengikuti organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan Pramuka. Yang ketiga, menghormati simbol negara dengan tidak menyalahgunakannya.